Terpesona Crazy Rich abal-abal. Itulah tema Rosi malam ini. Konten-konten yang menjual mimpi cepat kaya laku keras di masa kini. Mereka kerap memamerkan barang-barang mewah dan tanpa segan menyombongkan diri sebagai orang kaya raya. Apakah memang zaman sekarang orang kaya raya itu harus pamer? Atau sesungguhnya yang sering pamer itu justru Crazy Rich abal-abal? Sudah bersama saya motivator marketing Tung Desem Waringin. Selamat malam Pak Tung. Selamat malam Rosi yang makin cetar membana. Kita sudah lama sekali nggak ketemu. Kita ketemu. Iya, lama sekali nih. Saya ingin dulu mengingatkan, saya rasa pasti banyak yang sudah mengenal Pak Tung Desem Waringin. Ini kita lihat fenomena Crazy Rich yang ternyata abal-abal bagi-bagi uang, menghambur-hamburkan uang, beli barang mewah. Tapi kalau bicara soal bagi-bagi uang, Pak Tung Desem ini terkenal dulu dengan membagikan uang lewat pesawat terbang. Sebuah gimmick yang dulu cukup fenomenal meskipun juga pro dan kontra. Jadi dalam kesempatan ini Pak Tung, saya rasa Anda bertanggung jawab terhadap gimmick ini. Karena para Crazy Rich abal-abal ini tampaknya mengikuti langkah Anda bagi-bagi uang. Dulu Anda dari pesawat terbang, kalau mereka langsung di darat. Ya, jadi dulu namanya protes marketing gitu ya. Jadi banyak orang keluar biaya marketing tapi ternyata tidak pernah diukur, ya seperti buang emas di kawah gunung berapi gitu ya, atau buang uang di kawah gunung berapi. Jadi pada waktu itu buku saya keluar yang namanya Marketing Revolution, itu adalah melakukan satu yang namanya jadi word of mouth marketing, publisitas itu jauh lebih murah dibanding kalau kita harus pasang iklan. Nah, dari situ akhirnya buku Marketing Revolution saja kan dapat rekor muri, ngalahin Harry Potter 1 sampai 4 gitu ya. Satu hari laku 38.878 buku. Orang harus 10 tahun, saya satu hari laku gitu. Jadi memang untuk menarik perhatian ini, jadi salah satu cara untuk Anda bisa berjualan dengan baik. Jadi kalau Anda harus pasang iklan, mahal. Makanya nyawer ke Rizky Febian, nyawer kemana, terus kemudian numpang orang-orang yang followernya banyak, langsung jadi lebih ngetop gitu. Ya, hanya problemnya tidak bawa manfaat, malah bawa sengsara, itu yang paling bahaya. Ya. Ini gimmick untuk menjerat orang anak-anak muda yang gampang terkagum, terpesona, jadi kaya raya. Kan sekarang titlenya Crazy Rich. Para sultan itu betul-betul mempesona anak-anak zaman sekarang supaya cepat ingin jadi sultan, jadi crazy rich. Tapi Pak Tung, bagaimana sungguhnya membedakan mana crazy rich yang memang beneran, mana crazy rich abal-abal? Ya kalau mau yang paling dasar bayar pajak berapa gitu. Tapi kan masyarakat awam kan nggak sampai ke sana taunya. Ya satu, kemudian berikutnya memang kita perhatikan terlebih dahulu. Kalau saya ditanya, loh Pak Tung itu juga follow Indra Kents? Oh iya, karena pernah Instagram bareng gitu ya. Terus kemudian fenomenanya menarik. Saya belum tahu kalau ternyata kayaknya dari binomo gitu ya. Tapi kegilaannya dia untuk menarik perhatian, saya ini kan mata lebah. Kalau mata lebah beda dengan mata lalat. Mata lalat selalu di kebun bunga pun nemunya tai kan gitu ya. Tapi kalau saya ya di kebun tai nemunya bunga. Kok dia bisa? Nah nih, fenomena ini menarik. Walaupun saya tidak ikut-ikutan, tapi saya melihat, oh cara begini tuh luar biasa ya. Oh murah banget. Oh, terus kemudian, oh bagi-bagi duit gini. Apakah saya ikutin? Belum gitu ya. Karena saya pengen tahu arahnya mana. Ternyata arahnya, waduh, jadi tidak bawa manfaat, malah bawa sengsara. Jadi event sekelas Pak Tung Desem sendiri sebenarnya dulu terkagum-kagum ya dengan Indra Kents ya? Sempat. Ya, jadi ini kok dalam satu hari nambah follower 600.000. Oh, gila benar gitu ya. Jadi apa ini yang terjadi di TikTok, di ini. Jadi pada waktu saya sebenarnya nggak tahu, tapi pada waktu diajak Instagram bareng dengan beberapa orang, terus kemudian ada Indra Kents, terus kemudian saya follow back, kemudian saya perhatian, ini orang menarik sekali. Jadi dari satu sudut marketing itu sukses kan gitu ya. Tapi sekali lagi, kelemahannya orang itu kepengen kaya. Pengen kaya boleh nggak? Boleh. Semua orang dong pengen kaya. Pengen cepat kaya boleh nggak? Boleh. Semua orang pengen cepat kaya. Pertanyaannya gini, bawa manfaat nggak? Jadi kalau ujung-ujungnya tidak bawa manfaat atau bahkan merugikan orang lain, ya celaka. Jadi di dalam grafik orang itu ya, jadi boleh nggak diri sendiri untung? Boleh, tapi bawa manfaat untuk orang lain. Kalau misalnya bawa manfaat untuk diri sendiri tapi tidak bawa manfaat untuk orang banyak, lah kriminal juga gitu ya. Kalau dia hanya bawa manfaat untuk orang banyak tapi tidak untuk diri sendiri, itu menyedihkan, epic. Tapi kalau tidak bawa manfaat untuk orang banyak dan tidak bawa manfaat untuk diri sendiri, itu kebodohan, dan banyak dari kita yang bodoh juga gitu ya.
Itu memang kita sendiri begitu terkejut, banyak sekali yang terpesona, terkagum dan termotivasi oleh orang-orang seperti Indra Kents dan juga Doni Salmanan yang ternyata sebenarnya penipu. Contoh sebenarnya Ridwan Radian di sini yang menjadi narasumber saya malam hari ini di studio, Pak Tung Desem. Ketika saya tanya dia dalam kondisi lagi kalah atau loss terus, sudah taruh duit begitu banyak, tapi ngelihat Doni Salmanan justru beli barang mewah artis-artis yang juga kaya raya, para sultan, dia merasa kesel nggak? Jawabannya adalah? Termotivasi malah. Malah memotivasi. Malah memotivasi justru aku harus kayak begitu. Nggak pernah terbersit, enak ya. Kok duit saya hilang tapi kok dia malah bagi-bagi. Enggak, tapi dia justru melihat motivasi ya. Betul. Dan motivasi dari seorang Doni Salmanan itu membuat kamu mengeluarkan uang sampai apa? Apakah menghabiskan seluruh tabungan atau tindakan drastis apa yang bisa kamu lakukan? Waktu itu dari tabungan sudah habis, gitu kan, sampai saya jual rumah gitu kan. Saya ada rumah 3 dan mobil 1, semua kejual. Kamu jual semua? Jual semua. Hanya untuk trading di platformnya Doni Salmanan, Quotex itu? Betul. Udah nggak peduli, pokoknya jual? Betul. Bahkan sampai saya pinjem gitu. Setelah aset habis, saya penasaran terus gitu, sampai pinjem-pinjem segala gitu, akhirnya begitu. Makanya kamu bisa sampai kehilangan 1,2 miliar ya. Wow. Patung, ini kan motivator gila banget, bisa sampai membuat orang jual rumah, minjem duit, meskipun loss, tapi tetap mau taruh lagi. Ya, itu namanya sudah dikondisikan. Jadi pada waktu awal-awal kan diberitahu, Mas Ridwan ini diberitahu, kalah itu adalah ya kemenangan tertunda. Terus profit yang tertunda. Saya juga pernah kalah tuh, akhirnya saya bisa nyawer ke sana, bisa beli Porsche. No, kalah itu biasa saja, no, asal Anda mau terus lanjut. Nah, tapi ternyata kena jebakan ya setiap kalah sana dapat 80% atau 70%. Wah, itu jahatnya luar biasa seperti itu. Dan itu juga Anda nggak tahu ya, baru karena ada afiliator memberikan kesaksian itu di YouTube. Betul. Jadi Anda baru tahu bahwa Anda kalah itu 80% jadi miliknya Doni Salmanan. Ya, betul. Ya. Pak Tung, sebenarnya lesson learn dari apa yang terjadi pada Indra Kents dan Doni Salmanan buat generasi muda yang memang ya mereka sudah punya gaji, tapi mereka ingin juga punya investasi. Apa sesungguhnya yang guidance utama yang harus dilihat oleh generasi muda? Apalagi sekarang kan banyak platformnya. Jadi kalau misalnya trading, saya sebetulnya gini, kalau kita mau investasi ya, investasi yang paling menghasilkan itu adalah investasi leher ke atas, nomor 1. Maksudnya apa sih? Kalau kita tidak punya pengetahuannya, akibatnya kena seperti di sini. Salah satunya. Kemudian yang kedua, investasi yang terbaik. Yang kedua adalah ya kita investasi kepada teman-teman yang energinya sama, yang positif, yang terbukti gitu ya, betul. Yang ketiga, kita harus bisa membedakan antara investasi dengan trading. Trading ini beda loh dengan investasi. Trading Anda jual beli. Kalau investasi ditaruh. Anda cari fundamentalnya yang bagus, mau naik kita beli, mau turun kita beli lagi. Nah, kemudian berikutnya kita harus membedakan antara investasi dengan spekulasi. Kita harus bisa membedakan. Kayak yang di binomo, harus nebak naik turun kan spekulasi. How you know? Bagaimana Anda bisa tahu gitu ya? Jadi bahkan para trader saham yang ditantang oleh Warren Buffett diajak taruhan $1 juta 10 tahun. Warren Buffett kan selalu ngomong, kamu bilang trading bisa menang ya dengan investasi. Mari kita lihat gitu. 10 tahun ternyata ada yang berani akhirnya. Setelah diubek-ubek terus dimarahin sama Warren Buffett, akhirnya ada yang berani. Protegi. Jadi protegi di 2008 berakhir di 2018 yang lalu 10 tahun. Ternyata Warren Buffett hanya taruh di S&P 500 average taruh. Mereka trading. Problemnya trading yang dititipkan ke fund manager yaitu apa? Nah ini sebetulnya ya sedih sekali begitu ya. Begitu Anda beli satu fund atau ini langsung kena charge 0,5 sampai 5%. Setiap tahun Anda mau rugi mau untung dia dapat 2%. Dan ternyata fund manajernya ditargetkan oleh para yang punya fund ini tadi, Anda harus jual beli. Nah kalau jual beli mereka akan untung dari jual dari beli, bukan untung karena Anda untung. Nah trading itu kalau Anda lakukan sendiri bisa di platformnya masing-masing.
kalau kita mau membedakan bahwa ini tradingnya ini abal-abal ataupun yang boleh gitu ya. Kalau Anda diajarin ilmu, itu Anda boleh pakai platform apapun. Kalau Anda bilang robot forex boleh dipakai di platform apapun, boleh dipakai aplikasi apapun, boleh di macam-macam sekuritas, terserah Anda. Itu Anda diajarin ilmunya. Tapi kalau Anda yang ceritanya hanya boleh di satu tempat saja, nah itu banyak negatifnya begitu ya. Saya kembalikan ke Bung Ridwan. Untuk yang Quotex ini Anda nggak boleh ke platform yang lain, hanya boleh di Quotex. Hanya di Quotex. Hanya di Quotex dan tidak boleh ke platform yang lain. Bukan tidak boleh sih, tapi karena pembelajarannya di Quotex gitu kan, jadi menganjurkan di Quotex saja. Ya, ini bisa jadi indikasi bahwa nggak benar ya Pak Tung ya? Ya. Ya kalau memang dibikin secara eksklusif hanya di platform ini saja. Kalau Anda mau pakai robot ataupun pakai trading ya, ini kisah pengalaman. Satu hari saya pernah didatangi salah satu bandar begitu ya, dan bandar ini ngajak saya menjadi influencer juga. Seperti Indra Kents dan Doni Salmanan ini. Ya, jadi intinya gini, Pak Tung, ini ada 11 cara untuk ngabisin duit orang. Keren nggak? Hah? Bilang gitu? Jadi misalnya begini ya, Anda bilang forex, naik turun, naik turun, naik turun. Pada waktu naik, kan nggak bisa pip. Ya, biasa average 10 pip atau 100 pip. Itu dikali 0,75. Tapi kalau turun, dikali 1,25. Karena di aplikasi, dia bisa menentukan harga sendiri. Ada orang bilang, Pak, pakai MetaTrader. Woi, MetaTrader itu cuma aplikasi, semua orang bisa, semua bandar bisa pakai. Nah, robot Anda bisa dibuat telat. Anda bisa di cornering mana yang kalah. Terus kemudian, jadi begitu banyaknya cara untuk menghabiskan duit Anda. Lagi, ya ini jadi kejam. Menurut saya kejam sekali. Jadi bahkan seorang Pak Tung Desem sendiri pernah ditawarin ya, untuk menjadi, katakan sekarang yang lagi keren namanya afiliator. Dan jelas-jelas dibilang, yuk ini ada 11 cara untuk menghabisin uang orang. Ya, jadi 11 cara begini loh. Saya bilang, aduh ini... Ya kalau saya bilang setan jauh-jauh dari itu ya. Jadi orang dalam hidup tuh pengen kaya boleh nggak? Boleh, tapi nomor satunya jangan pengen kaya lah. Bawa manfaat. Apakah dengan Anda bawa manfaat, pasti Anda orang berhasil bawa manfaat? Saya beri contoh. Orang jualan franchise McDonald, itu yang berhasil cuma 94%. Tetapi sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, yang jualan franchise tadi, kepengen Anda untung. Tapi kalau misalnya yang 6% mungkin nggak bisa 100%, oke, masih wajar. Tetapi kalau sudah 100% buntung, Anda masih jualan lagi, ya istilahnya terjadi kriminal dan kebodohan bersama. Akhirnya dia kan juga masuk penjara juga. Moral cerita sesungguhnya pada malam hari ini untuk anak-anak muda, penikmat sosial media adalah kita begitu gampang kagum pada orang yang memamerkan kekayaan dan kita ingin jadi seperti mereka. Sialnya orang itu kemudian mengajarkan cara kaya padahal mereka sendiri adalah penipu. Kata yang paling pertama sesungguhnya pelajarannya adalah jangan terlalu cepat kagum pada yang sering memamerkan kekayaan di sosial media. Pak Tung Desem terima kasih, Bung Ridwan Rahadian terima kasih. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga untuk Anda dan bagi banyak orang. Selamat malam, Bung. Kita sering mudah sekali terkagum-kagum pada orang terlihat kaya raya. Apalagi di era sosial media yang jadi tempat mereka asik pamer barang-barang mahal. Tidak jelas kerjanya apa, nggak jelas sudah bikin apa. Munculnya fenomena crazy rich yang ternyata penipu mengajarkan kita untuk mendefinisikan ulang apa itu kaya raya. Dan jangan cepat tertipu dengan ajakan cara cepat jadi kaya. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Sampai jumpa minggu depan.